البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baat, kita lanjutkan pembahasan Syarah Qayrawaniyah. Masih di awal-awal muka surat 88 dari nama-nama dan dari tentang pembahasan nama-nama Allah Ta'ala. Betul ya, 88. Baik. Qala Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, as-salisu as-saminu was-salasun, yang ke-38 as-salam, yang mengandungi dua makna. Yang pertama adalah maknanya adalah as-salim minal afat wal uyub wan naqais, yaitu zatnya sendiri selamat dari penyakit-penyakit, aib dan kekurangan. Kemudian makna yang kedua adalah al-musallim li ibadihi, yaitu yang memberikan keselamatan kepada para hambanya. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Jala'il Afham, termasuk di dalam kandungan as-salam di sini adalah yaitu selain memberikan keselamatan juga menyampaikan kepada hambanya apa yang mereka harapkan, cita-cita, keinginan-keinginan matlamat mereka. Baik, karena selama keinginan belum tercapai, maka hakikatnya mereka belum mendapatkan keselamatan yang mutlak, menunjukkan masih ada kekurangan. Tatkala nama as-salam ini menunjukkan keselamatan dari kekurangan, berarti keinginan mereka juga tercapai. Qala daliluhu huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Dialah Allah yang mana tiada sesembahan yang benar kecuali Dia, Maha Raja, lagi Maha Suci dan Maha menyelamatkan. Baik. Kemudian at-tasi' was-salasun, yang ke-39 as-sami', sigat mubalaghah dari sami', yang Maha mendengar, al-mudrik lil masmu'at, yang menangkap segala sesuatu yang sifatnya adalah untuk didengar. Wa daliluhu wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Dan Allah mendengar perdebatan kalian berdua, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan Khawlah bintul Hakim. Alal khilaf, apakah Khawlah bintul Hakim atau Khawlah bintul Sa'labah, tapi namanya Khawlah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian al-arba'un yang ke-40 as-sayyid, yaitu pemimpin. Telah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Bada'iul Fawaid bahwasanya as-sayyid itu memiliki 4 makna. Yang pertama yaitu alladzi balagha muntahas su'dat, yaitu yang mencapai kemuncak tertinggi dari kepemimpinan, itu as-sayyid. Makna yang kedua adalah alladzi yasmudu ilaihi al-khalaiq bihawaijihim, yang mana para makhluk menghulurkan tangan-tangan mereka dengan hajat mereka, yaitu meminta. Baik. Makanya di dalam sebagian kitab terjemahan Quran, anak tadi itu ya, makna yang pertama dan yang kedua betul, yaitu pemimpin, betul. Kemudian yang kedua adalah yang segalanya itu meminta kepadanya. Sebenarnya ini hampir sama dengan as-somad. Baik, as-somad adalah as-sayyidul kamil, pemimpin yang sempurna. Ini yang pertama sesuai. Yang kedua itu definisi as-somad, segala makhluk menengadahkan tangannya kepadanya untuk meminta. Tetapi untuk as-sayyid yang yaitu alladzi yarji'u ilaihil khalaiq bi umurihim, seluruh makhluk itu kembali kepada Allah dengan urusan-urusan mereka. Ini as-sayyid. Dalilul hadis as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala,
pemimpin yang hakiki yang tertinggi adalah Allah tabaraka wa taala. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Hadis Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhuma. Baik. Seandainya disebutkan nama sahabatnya bagus juga ya, biar kita saling mengingat juga, mengingatkan. Kemudian Al-Hadi wal Arba'un yang ke-41 Asy-Syafi yang maha memberikan kesembuhan. Daliluhu hadis Ishfi anta syafi la syifaa la syafiya illa ant. Sembuhkanlah, engkaulah penyembuh, tiada penyembuh kecuali engkau. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau nggak salah hadis Aisyah ya, cuma terlupakan. Baik. Dengan lafaz yang ini. Kemudian Al-Asani wal Arba'un yang ke-42 Asy-Syakir yang maha bersyukur. Telah disebutkan oleh Imam, tapi ini penjelasannya digabung dengan yang setelahnya aja nanti. Daliluhu wa kana Allahu syakiran alima, dan Allah senantiasa mensyukuri dan maha mengetahui. Jelas untuk Allah semua nama adalah bersifat maha yang paling. Kemudian As-Salis wal Arba'un Asy-Syakur yang ke-43 yang maha mensyukuri. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam Taisir Karimir Rahman, Asy-Syakur ini mengandungi memberikan balasan dari amalan yang sedikit dengan balasan yang banyak. Ini Asy-Syakur. Dan juga makna juga terkandung di dalam istilah Asy-Syakur adalah memberi taufik kepada hamba untuk beramal soleh. Berarti ini sebelum amalan, yaitu Allah memberikan taufik kepada mereka untuk beramal. Kemudian setelah mereka beramal walaupun sedikit, Allah membalasinya dengan pahala yang banyak. Dan di antara makna syakur juga adalah menutupi kekurangan-kekurangan dari amalan tadi. Amalan kita pasti ada kekurangan-kekurangan, maka Allah menutupinya dan mengganti kekurangan dengan kebaikan. Ini syakur. Daliluhu inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha bersyukur. Ar-Rabi' wal Arba'un Asy-Syahid memiliki beberapa makna. Di antara maknanya adalah yang maha menyaksikan. Berarti apa? Hampir sama dengan yaitu Al-Basir, maha melihat. Dan juga bimakna Ar-Raqib yang maha mengawasi. Daliluhu awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup Rabbmu itu sebagai saksi terhadap segala sesuatu? Terkadang asyahid bimakna al-alim, al-alim yang maha mengetahui. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu, yaitu Allah mengetahui bahwasanya memang tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. Kemudian yang ke-45 Al-Khamis wal Arba'un As-Samad. Nah ini yang memiliki 4 makna itu. Tadi anak terkacaukan sedikit. Tadi apa? As-Sayyid memiliki 2 makna, ya. As-Samad memiliki 4 makna. Makna pertama adalah As-Sayyidul Kamil, pemimpin yang tertinggi. Kemudian makna yang kedua ditafsirkan oleh ayat setelahnya. As-Samad adalah alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tidak tergantung kepada yang di atas, tidak tergantung kepada yang di bawah, karena memang dialah yang maha tertinggi, tanpa perlu kepada siapapun. Tidak perlu kepada yang sesuatu yang melahirkan, dan tidak perlu kepada anak yang akan meneruskan perjuangan dan klan keluarga dia. Tak perlu itu semua. Makna yang ketiga adalah alladzi yasmudu ilaihil khalaiq bihawaijihim, zat yang seluruh makhluk menghulurkan tangan-tangan mereka dengan hajat mereka, yaitu tempat bergantung segala sesuatu. Baik. Kemudian makna yang keempat adalah alladzi la jaufalah, yang tidak memiliki rongga, yaitu apa? Zatnya itu tidak memiliki rongga, tidak memiliki lubang, makanya tidak ada
siapapun yang mampu untuk membahayakan, menyakiti dia, menjangkiti dia, menginfection pada dia dan seterusnya. Ini makna ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Bada'iul Fawaid. Daliluhu Allahus Samad. Allah lah As-Samad. Alnya istighraqiyah li kamalil jins, yaitu kesempurnaan jenis somadiyah adalah milik dia. Kemudian as-sadis wal arba'un, yang ke-46 at-thayyib, yaitu yang maha baik. Daliluhu hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Rawahu Muslim. Ya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Konsekuensinya adalah walaupun seukuran darah, kalau itu dari kasbun thayyib akan diterima. Tapi walaupun itu sebesar gunung, kalau itu berupa keharaman, maka sedekah darinya tidak diterima. Kemudian yang ke-47 as-sabi wal arbaun al-zahir, yaitu yang maha tinggi. Daliluhu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Telah kita lewati pembahasan ini tatkala membahas apa al-awwal dan juga al-batin. Kemudian 48 as-samin wal arbaun al-aziz. Ini sudah sering disebut ya, al-aziz, aidu kamalil izzah, pemilik kesempurnaan keperkasaan. Al-izzah memiliki 3 makna, yaitu al-quwwah, berarti apa? Zatnya itu maha kuat. Yang kedua adalah al-mumtani, tak ada makhluk yang mampu untuk mengganggu, mengacau, menundukkan dia. Kemudian makna yang ketiga adalah yaitu al-qahir, yang mampu menundukkan segalanya. Ini semua 3 nama ini masuk ke dalam makna al-aziz. Berarti di mana apa? Al-qawi, al-mumtani wa al-qahir. Daliluhu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih untuk Allah, dan Dia maha perkasa lagi maha penuh hikmah. Kemudian at-tasi wal arbaun, yang ke-49 al-azim, yang maha agung. Dan ini kembali kepada makna al-kibriya, yaitu kebesaran. Daliluhu wala ya'uduhu hifdzuhuma, tidak menyusahkannya menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Kemudian yang ke-50 al-khamsun al-afu, yang maha memaafkan. Al-afu ini kembali kepada makna apa itu? Mahwul khotoya, yaitu menghapus kesalahan-kesalahan. Ini al-afu. Kemudian daliluhu wa innahum la yaquluna qawlan munkaram minal qawli wa zura. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Dan sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan suatu kemungkaran dari perkataan, yaitu perkataan yang mungkar, wazur, dan palsu. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha pemaaf lagi maha pengampun atas kesalahan para sahabat yang mengucapkan kalimat yang sudah biasa didengar di masa jahiliyah. Apa itu? Bilang kepada istrinya, engkau bagaikan belakang ibuku. Baik. Tapi Allah memaafkan karena memang mereka belum tahu, tetapi ya ada kafarahnya. Baik. Kemudian al-hadi wal khamsun al-alim, yang maha mengetahui. Daliluhu wallahu maulakum wa huwal alimul hakim, dan Allah lah pemimpin kalian, pemimpin dan yang mengurusi, dan Dia yang maha mengetahui lagi maha penuh hikmah. Kemudian asani wal khamsun al-ali, yang maha tinggi. Daliluhu innahu aliyyun hakim, sesungguhnya Dia maha tinggi lagi maha penuh hikmah. Kemudian yang ke as-salis wal khamsun 53 al-ghalib, yang maha mengalahkan.
yang maha mendominasi. Daliluhu wallahu ghalibun ala amrih, dan Allah lah yang mendominasi urusannya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Walaupun manusia merancang berbagai tipu daya, seperti saudara-saudaranya Yusuf merancang tipu daya agar ayahnya itu tidak ingat Yusuf. Dengan cara apa? Yusuf disingkirkan, ternyata ayahnya terus-menerus ingat Yusuf. Bahkan tatkala saudaranya, yaitu yang dikenal sebagai Bunyamin itu hilang, tetap beliau tidak mengatakan asafa ala Bunyamin, tapi asafa ala Yusuf, malah senantiasa ingat Yusuf. Demikian pula tatkala saudara-saudaranya ingin menghinakan Yusuf, diletakkan tempat paling bawah yang mungkin mereka capai, yaitu sumur yang sangat gelap. Ternyata Allah menghendaki untuk dia naik di atas arusnya, arus yang di Mesir, yaitu apa? Sarirul Malik, katilnya raja. Dan justru mereka yang semuanya tunduk sujud kepadanya, sujud penghormatan. Demikian pula para istrinya Aziz dan para wanita bangsawan ingin agar Yusuf dipenjara agar orang lupa terhadap peristiwa itu. Tapi tahu-tahu malah Allah menghendaki untuk Yusuf semakin terkenal di kalangan orang-orang Mesir, memiliki jasa besar. Hatta rajanya sendiri, yaitu Fir'aun, minta agar dia dipanggil. Baik. Ini semua, dan juga dengan beberapa pembahasan yang lain disebutkan oleh Al-Qurtubi, ini menunjukkan wallahu ghalibun ala amrih, Allah lah yang mendominasi urusannya. Baik. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas, wa alam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa law ijtama'u ala ayyadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan ketahuilah bahwasanya umat ini walaupun mereka berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak mampu memberimu suatu manfaat kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untuk engkau dapatkan. Dan apabila mereka berkumpul untuk menimpakan suatu bahaya kepadamu, mereka tidak mampu membahayakan dirimu dengan sesuatu apapun kecuali dengan perkara yang telah Allah tetapkan menimpa dirimu. Jadi kuncinya di tangan Allah, bukan di tangan para makhluk, sebesar apapun dia dan sebanyak apapun dia. Baik. Makanya tawakalnya kepada Allah. Kemudian muka surat yang ke-89 Ar-Rabi' wal Khamsun, yang ke-54 Al-Ghaffar. Ini sighatu balaghah, wazan fa'al. Ini lebih kuat dari fa'il. Ghafir, dan itu pun ada namanya. Nanti muncul tidak di situ. Sepertinya terlupakan oleh beliau ya. Iya, terlewatkan. Padahal apa? Ada 3 nama nanti harusnya, Ghafir, Ghaffar, dan Ghafur, dan masing-masing ada dalilnya. Mestinya yang Ghafir dulu, setelah Ghalib, kemudian apa Ghafir, atau Ghafir dulu baru Ghalib misalkan. Ghafir, baik. Ghafirud dzambi wa qabilut taubi ditaul, dzul arsy ditaul, yaitu yang mengampuni dosa-dosa dan juga yang menerima taubat, memiliki arsy, memiliki seluruh kurnia. Jadi Allah punya nama Al-Ghafir. Kemudian baru yang berikutnya, terserah nomor sih enggak masalah. 54 adalah Al-Ghaffar, wazan fa'al, ini sigat mubalaghah. Daliluhu faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, yaitu kepada mereka Bani Rasim, mohonlah kalian pengampunan pada Rabb kalian, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yang ke-55 ini sighat mubalaghah yang paling kuat, wazan fa'ul, lebih kuat dari fa'al. Baik, Ghafur. Daliluhu innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa, ulama bersepakat bahwasanya ayat ini berlaku untuk orang-orang yang yang bertaubat. Maka semua dosa diampuni, karena ayat ini terkait dengan orang-orang yang
Orang-orang yang ingin masuk ke dalam Islam tapi sudah punya dosa banyak, maka diberi kabar gembira dengan ini. Walaupun kesyirikan, kalau orangnya mau tobat akan diampuni. Kemudian as-sadis wal khamsun 56, al-ghani, yang maha kaya. Bermakna apa? Seluruh makhluk itu milik dia. Makna kedua adalah alladzi la yaftaqiru ila ahad, yang tidak memerlukan siapapun juga. Daliluhu wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, dan Allah maha kaya sementara kalian itu sangat miskin. Baik, dan ini pembahasannya dibahas dengan sangat bagus oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Thariqul Al-Hijratain. Allah Al-Ghani dengan apa? Ghinan mutlak zatiyan. Secara zatnya memang kaya mutlak. Secara mutlak. Adapun kita mungkin kaya dari satu sisi, miskin dari banyak sisi. Kaya dibanding orang ini, tapi dibanding orang lain kita miskin, dan seterusnya. Kita serba tergantung kepada Allah Ta'ala. Sementara Allah tidak tergantung pada siapapun, bahkan semuanya milik Dia. As-sabi wal khamsun, yang ke-57, al-fattah. Ini sifat mubalaghah dari Fatih, memiliki beberapa makna. Makna pertama adalah yaitu apa? Fatihul mughlaqat, yang membuka segala yang terkunci. Kemudian yang kedua adalah bimakna al-fasil, yang memberikan keputusan. Yang ketiga adalah yaitu al-ghafir, yang memberikan kemenangan. Fattah memiliki minimalnya 3 makna. Daliluhu qul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, Rabb kita akan mengumpulkan di antara kita dengan orang yang bersengketa dengan kita. Summa yaftahu bainana bil haqq, kemudian dia memberikan keputusan dengan benar di antara kita. Berarti untuk kali ini ditekankan pada pembahasan apa? Pemberi keputusan di dalam persengketaan. Wa huwal fattahul alim, dan dia al-fattah, yang maha membuka. Kata para ulama yaitu membuka rezeki, membuka ilmu dan sebagainya. Termasuk makna-makna yang Anda sebutkan tadi, yaitu memberikan keputusan dan memberikan kemenangan. Ini semuanya masuk dalam nama al-fattah. Kemudian as-samin wal khamsun al-qadir, yang maha kuasa, maha mampu. Daliluhu qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Katakan wahai Rasulullah, dialah yang maha kuasa, mampu untuk mengirimkan suatu siksaan kepada kalian dari atas kalian, yaitu adzabun samawi, siksaan dari langit, aw min tahti arjulikum, yaitu adzabun ardi atau azabun sufli. Kalau tadi ulwi samawi, yang ini adalah ardi sufli, siksaan dari bawah, dari arah bumi. Min tahti arjulikum, dari bawah kaki kalian. Ya, semuanya di bawah kekuasaan Allah, bukan semata-mata apa istilahnya itu hawadits. Istilah mereka apa itu ya? Hawadits tabi'iyah, peristiwa alami, bukan. Peristiwa alami dalam artian alam bekerja dengan mekanisme sendiri, bukan, tapi Allah yang mengatur dan mengendalikan. Dia yang mentakdirkan semuanya. Baik, kita tambah satu lagi, at-tasi' wal khamsun, yang ke-59, al-qahir, yaitu yang maha menundukkan segalanya. Daliluhu wa huwal qahiru fawqa ibadih, dialah yang maha menundukkan segalanya, dia ada di atas para hambanya. Baik, berarti di sini mengandungi makna uluwul zat dan uluwul qahr. Zatnya memang tinggi, fawqa ibadih, di atas para hambanya, dan juga ketinggian dari sisi mengalahkan segalanya. Wa huwal hakimul khabir, dan dia maha penuh hikmah lagi maha mengetahui. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.